Terkait updatean terkait abang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KAY gimana? Sudah dilaporkan. tadi pukul 2. Ketiga Sri Kandi yaitu Rizka Yunia yang merupakan Ketua Majelis Hakim, dua lainnya sebagai anggota adalah Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Pertama, melaporkan paling tidak 5 akun yang menghina saya. Kemudian kami juga akan melaporkan salah seorang oknum pengacara yang berinisial F. Dugaan kesaksian palsu, AF dan Dede. Nah ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Mbak Rudiana. Nah. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga, Bang, dengan babi, Bang. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyoyora. Mamang juga ada Abu di belakang. Pakun lagi bobo. Yang lagi bobo. Dua, tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Gila nih. Makin deket menjelang PK makin wadidaw distraksinya ya. Kelihatan banget usaha untuk memecah belah fokus netizen nih ya. Kita bedah pelan-pelan dulu update hari ini nih. Yang pertama ini dulu meluncur. Cus. Yo, semalam banyak banget Santuy People yang ngingetin, Mang nonton iNews Bang, nonton iNews Bang, pecah Bang. Kita kasih momen. Ini ada momen saat Bang Rasman ngadu ke depan media, ke awak media, ke kamera di acara forum terbuka live yang diadakan iNews ini Rakyat Bersuara. Bang Rasman diancam, diteror oleh netizen katanya. Seperti apa ceki-ceki wow. Play. Ya, ini tadi. Izin, Bang. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? SMS apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen? Kedengeran nggak tadi celotukannya Bang Aiman? Saya pikir lewat sama siapa Bang? Iya. Maksudnya kayak gini mungkin yang aku tangkap ya Bang Aiman ngomong kayak kayak nggak tahu aja gitu kan, ya udah biasa ketika nantang-nantangin netizen ya dirujak sama netizen gitu kan. Kemarin kan seolah menantang ingin lihat seperti apa bergejolaknya gitu kan. Iya. Ya wajar kalau dirujak, digeruduk segala macam. Nah tapi Bang, sebelum yang dia bilang saya pikir sama siapa Bang, itu Bang Aiman ada gitu ketawa loh. Lagi ya. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Bang? lewat Iya, Bang, SMS langsung. apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya, Bang, netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Enggak, ini juga netizen. Aku semalam kakak emang kurang ajar netizen. Terus aku cari postingannya dan ada sebelahnya ada mobil ceritanya nabrak, terus ada turut berduka. Aduh, tolonglah. Tapi emang ini lucu banget karena Nyonya semalam, Mama kan yang nonton kan, Nyonya lagi nonton film. Begitu denger langsung Nyonya pause, langsung ketawa sejadi-jadinya. Iya emang kacau sih netizen di sini, kacau sih, meninggal. Tolonglah netizen. Lanjut lagi. Lanjut. Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Udah lihat kan? Apa ini? Kalau menurutku yang tadi Bang Rasman merasa keberatan karena ibarat dirujak sama netizen, ya mungkin bisa refleks ke video minggu lalu di mana yang kalau kata Pak Tony diingatkan gitu kan, nanti netizen bergejolak kalau misalnya ada pelaporan terhadap Hakim Eman Sulaiman gitu kan. Kan ada juga video tanggapannya ingin melihat seperti apa bergejolaknya. Ya kurang lebih ya seperti ini, netizen dengan caranya, dengan kapasitasnya masing-masing melakukan aksi-aksi protesnya ya dengan seperti ini. Ya walaupun bisa dibilang kelewatan ya
ya inilah resikonya ketika menantang netizen gitu. Kalau Iya. menurutku mah gitu. Ya kayak nggak tahu netizen aja sih gitu. Masa nggak tahu sih netizen tuh kayak gimana gitu kan? Pakai ditantangin sih. Tapi yang menariknya di acara live ini, Bang Rasman mendeklarasi bahwa sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman gitu kan. Tadi jadi foto yang pertama di play itu adalah foto yang katanya barbuk bahwa sudah melaporkan. Ya mungkin pada saat melaporkan tidak ada teman-teman media yang standby di situ. Jadi akhirnya timnya Bang Rasman inisiatif untuk ngefoto dan untuk ditayangkan nanti malam gitu di acara. Ya sayangnya lagi nggak ada media yang standby gitu. Nah yang menariknya lagi ternyata semalam dia ngomong akan melaporkan 4 netizen dan 1 oknum pengacara. Wow. Nih ada nih meluncur. Just. Nih di closing statement semalam itu mendeklarasi akan melaporkan 4 netizen dan 1 oknum pengacara gitu. Ceki-ceki wow. Play. Terakhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para netizen. Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully Bang Oto, Bang Hendri. Mohon maaf, saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi Bang. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Maka besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus 1 orang oknum pengacara yang saya lihat menyerang saya secara pribadi tapi tidak mampu berargumentasi secara hukum. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Nah yang 1 oknum pengacara itu antara Bang Farhat atau Bang Hotman Paris nih. Di radarku nih, tapi masih nggak tahu siapa gitu kan antara 2 itu. Nah kalau 4 akun itu yang kemungkinan ya yang ngeposting udah meninggal, sama yang ngeposting ngasih filter muka kodok gitu. Terus yang jahit gitu. Terus banyak banget semenjak ini tadi malam tayang gitu. Terus banyak banget FYP sama netizen malah sengaja dibantu di repost gitu kan. Iya, biar makin panas kali maksudnya. Iya, tolonglah. Tapi gini, aku mau membahas distraksinya. Kalau yang pertama itu nanti kita play juga bahwa benar deklarasinya sudah melaporkan Hakim Eman. Cuman kita bisa nggak terlalu fokus ke sana karena nanti kita play juga Bang Niko Kili-Kili, Bang Insang waktu semalam tuh sama Bang Tony. Itu bertiga tuh ada sempat diwawancara dan mereka udah ready siap sedia pasang badan. Jadi intinya kita bisa percayain aja ke mereka gitu. Jadi nggak usah terlalu fokus di kawal. Nah ini yang pelaporan netizen ini nih kan sesama netizen mau nggak mau harus mengawal nih. Tapi sampai saat video ini di tag kurang lebih sekarang jam 4 ya. Dari jam 10 tadi aku pantau apa ada teman media yang standby untuk breaking news ke sana, pelaporannya seperti apa. Nah sampai saat ini sih belum ada. Jadi belum bisa dikonfirmasi kebenarannya apakah sudah dilaporkan atau belum gitu. Mungkin nanti kita tunggu aja teman-teman media lainnya gitu. Iya, karena kemarin yang pas pelaporan Hakim Eman juga nggak ada yang tahu kan. Enggak, cuman ada ini doang foto yang tadi sempat ditayangin gitu. Tadinya aku sempat mikir wah kalau netizen dilaporin ini kemungkinan berhasil nih memecah fokusnya gitu. Karena kan sesama netizen pasti akan saling backup gitu ibaratnya kan. Tapi sampai saat video ini di-tag pun belum ada breaking newsnya gitu ya. Terus juga kemarin ada sempat di sini dibahas soal tato Peggy Wilfried. Waduh. Kekeh gitu kayaknya masih pengen nargetin Peggy Setiawan gitu. Tapi kalau dari pihaknya Peggy mah ya menurutku udah tenang-tenang aja karena udah ada putusan SP3 juga kan poin kemarin. 5 gitu ya. Dan kabar reskrim pun sudah menekankan nanti kita play kalau emang bukan tersangka masa kita paksain jadi tersangka gitu. Kita meluncur ke nextnya. Just Ninyo. yes. Saat Bapak Kabar Reskrim memberikan statement ini bikin netizen lega juga ya karena wah bintang 3 udah turun gunung nih ibaratnya kan. Terus juga banyak netizen yang menilai dari videonya sepertinya Bapak Wahyu ini lurus nih. Jadi banyak harapan gitu dari netizen nih. Sedikit cuplikannya dari merdeka.com direpost sama VV. Ceki-ceki wow. Play. Kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga
kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya Pak, kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nanti. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Baris Krim Polri dari Polda Jawa Barat atau belakang? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi saja. Ya nanti kita lihat perkembangan, masih dalam proses proses pengumpulan bahan keterangan dulu dari kita semua. Sekarang itu penyidik ini akan nyari bukti baru untuk mentersangkakan Peggy Setiawan atau akan mencari Peggy Setiawan yang asli, Pak ya? Tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Oke? Itu aja ya. Oke, nah ini ada sedikit testi dari netizen nih, dari Diana Lamlo. Santai people jangan fokus ke komenan yang lain ya. Ini kita baca ini aja ya. Pak Wahyu Widada ini pernah jadi Kapolda Aceh. Beliau baik dan merakyat saat bertugas di Aceh. Semoga Polda Jabar jauh lebih baik setelah kasus Peggy, katanya. Ada testi-testinya. Lagiannya aku mikir udah 3 nih kan, selangkah lagi menuju 4 kesempatan terbuka gitu. Sayang jadinya kalau nggak lurus gitu. Iya. Nah ini ya mungkin bisa dibilang jadi harapan baru juga buat netizen, karena kan sejauh ini sebelum-sebelumnya tuh kayak yakin. Nah Pak Wahyu ini kan berstatement ya kalau bukan tersangka ya mas mau dipaksain gitu ya. Itu yang menjadi napas baru buat netizen gitulah ya. Semoga aja, tapi so far sih masih asistensi ya, belum ada putusan untuk di take over Mabes gitu. Kayak mungkin kalau menurutku kalau di take over Mabes mungkin akan bisa lebih tenang kali netizen, tapi ya so far masih keputusan asistensi ya, kita hargain aja dulu gitu. Iya, itu juga masih dievaluasi juga kan tadi katanya. Tinggal nanti keputusan akhir nanti apakah akan di take over atau tetap jadi asistensi gitu. Kita kasih nextnya. Cus. Nih ya. Yes. Setelah keluar dari acara semalam di doorstop oleh teman-teman wartawan, juga menekankan bahwa benar sudah melaporkan atau mengadukan Hakim Eman Sulaiman. Di repost sama Noni, ceki-ceki. Wow. Play. Oke, apa nih pertanyaannya? Terkait updatean terkait abang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KAY gimana? Sudah Dilaporkan. Tadi pukul 2 saya dan tim Saudara Rahmat, anak muda Bacili di Pekanbaru, dan beliau ikut dalam tim saya. Ikut kan? Oh kan? Kita resmi tadi, istilah saya bukan melaporkan, tapi istilah saya mengadukan, gitu Mas ya? Mengadukan putusan Hakim atau Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman. Kenapa kita adukan? Karena kita melihat ada beberapa poin yang kontraproduktif, bahkan bertentangan dengan Perma nomor 4 tahun 2016 bab 2 pasal 2 ayat 3. Kemudian bab 4. Itu Mas ya. Di situ juga tercantum pada ayat 3. Ayat 3 juga bahwa hakim, dalam ini Mahkamah Agung, dapat memberi petunjuk memeriksa putusan pra-peradilan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa diuji, terus dibilang bahwa KAY itu menguji tentang etika, terus Badan Pengawas Mahkamah Agung, pertanyaan saya, kalau hakim keliru memutus, terus berimplikasi bagi orang per orang atau masyarakat, dilapor kemana? Dilapornya kemana? Kalau polisi bermasalah, ada propamnya. Kalau eksternalnya ada komponasnya. Kalau jaksa ada komisi kejaksaannya. Kalau hakim kemana? Ya Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan komisi judisial. Jadi jangan ditutup itu. Nah kemudian kami juga mencantumkan sebagian kecil saja, karena besok saya akan ulas secara detail bersama dengan tim, karena besok itu saya jam 10
akan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dengan 2 agenda. Pertama, melaporkan paling tidak 5 akun yang menghina saya, keluarga saya, dan juga kerabat saya yang lain. Kemudian kami juga akan melaporkan salah seorang oknum pengacara yang berinisial FA. Seperti apa? Itu besok akan saya sampaikan. FA Farhad Abbas kemungkinan ya. Iya. Oke. Cuman dasarnya mungkin teman-teman jurnalis sibuk, kurang manpower ya, padahal sudah di-mention lagi ya besok akan diulas gitu kan. Jadi ibaratnya kalau mau selengkapnya seperti apa besok datang nih temuin saya di Polda Metro gitu kan after pelaporan ya. Tapi sampai saat ini aku cek tadi Kompas, terus iNews, TV One, bahkan teman-teman jurnalis infotainment gitu kan, sampai saat ini aku belum nemu tadi beredar di YouTube gitu, entah tidak di live streaming kan atau tidak datang gitu. Kalau nggak datang ya kebangetan udah diinfoin loh. Begitu loh, kok nggak ada, ini mana gitu. Tapi ya sampai saat video ini di tag pun aku belum nemu gitu. Teman-teman jurnalis nanti deh ditanya-tanyain deh apakah ada yang turun ke sana, apakah live atau tapping gitu. Iya, nanti ya, kita tunggu aja. Siapa tahu memang belum diupload gitu. Tapi dia biasanya live streaming, breaking news judulnya biasanya. Nggak tahu ya, mungkin SNG-nya Solitone udah pada kepake gitu buat karena hari ini juga kebetulan ada breaking news juga dari Mabes. Kang Deddy beserta keluarga terpidana resmi melaporkan AF, Dede sama Ibtu Rudiana. Mungkin kalah exposure gitu, akhirnya teman-teman jurnalis memilih ke sana gitu. Mungkin ya, ini dugaanku karena kan manpower terbatas gitu sebagai point of view jurnalis gitu. Tapi yang menariknya ya netizen boleh mengawal permasalahan pelaporan hakim ini gitu, tapi ya nitip aja, ingat jangan sampai kepecah nih karena 8 hari menjelang PK gitu. Kenapa jangan sampai kepecah? Karena ya bisa dipercayain aja sama Bang Niko sama Bang ini Insang gitu. Karena ini ada videonya meluncur. Just. Ninya. Yes. Ini nih, ceki wow. Play. Bukan cuma Peggy, Eman Sulaiman ini akan siap jadi lawyernya Eman Sulaiman kalau juga. Diminta, kita siap. Kami diminta kami siap, pasang badan kami. Bahkan saya pastikan akan ada demo berjilid-jilid kalau Eman Sulaiman. Makanya saya sudah pernah bilang, Pak Eman Sulaiman itu disukai oleh rakyat Indonesia. Bayangkan ya, sampai kesederhanaannya pun diungkap di pemberitaan. Itu artinya semua itu mengagumi ya keberanian Pak Eman Sulaiman di suasana mencekam. Ia berani menegakkan kebenaran, berani memutus dengan adil sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Itu yang kita semua apresiasi, dan saya secara pribadi dan tim penasihat hukum hormat sama Pak Eman Sulaiman. Mentang-mentang adanya Hercules ya. Bang Niko nih kadang-kadang nih ya, ya bisa dipastikan ya. Jadi bahasa kasarnya mah ya bisa dititipin gitu biar fokusnya nggak kepecah gitu kan. Bisa dititipin ke Bang Niko, Bang Insang, mungkin Pak Tony juga. Yang jelas mereka sudah deklarasi siap pasang badan jika diminta sama Pak Eman gitu ya, untuk kalau misalkan bener nih foto itu tuh foto bener proses ngelaporin gitu. Iya, itu yang kemarin aja istilahnya paparan yang nggak mau keluar aja kan udah pada turun ke jalan tuh. Apalagi ini yang notabene-nya netizen respect ke Hakim Eman gitu. Ya aku setuju, kemungkinan akan ada yang turun ke jalan juga gitu kan. Iya, tapi aku yang aku takutkan ya itu ngepecah fokus menjelang PK. Iya seminggu lagi, minggu depan ini sidang PK nih. Iya. Kita kasih nextnya Nyo. Yes. Ini breaking news tadi di depan Mabes Bareskrim Polri ya, mungkin ini yang menjedot teman-teman jurnalis berita sama jurnalis infotainment mungkin pada meluncur ke sini akhirnya gitu. Ini ada Kang Deddy beserta Peradi juga keluarga terpidana yang mendeklarasi sudah melaporkan AF, Dede dan Ibtu Rudiana. Ceki wow. Play. Dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Nah ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Pak Rudiana. Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana.
Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses, sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Laporan ke Ibtu Rudiana ini terkait apa yang mau diputuskan? Oh ya, materi yang akan dilaporkan biarkan kuasa hukum yang menyampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Betul, pada hari ini kami kuasa hukum dari terpidana, ya kami mendapatkan kuasa kan dari 6 terpidana. Yang hari ini akan melaporkan itu 1 terpidana atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Ibtu ya saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana. Terkait apa? Terkait apa yang dialami tahun 2016, kan gitu kan? Isinya apa? Tunggu nanti sesudah kami melakukan laporan, ya. Nanti kami akan sampaikan apa isinya. Saat ini kami tim lengkap nih. Ada Mas Dwi Anto Puranto selaku Ketua Harian DPN Pradi, dan juga ada Mas Asido Huta Barat, ya Ketua PBH Pusat, dan juga ada kuasa hukum lain, ada Bang Ruli. Kami tim lengkap nih sini, ada Mbak Riri dan yang lain semua kami lengkap sini. Kami hadir di sini kurang lebih hampir mau 25 orang kali ya, tim kuasa hukum. Ya, sedikit bocoran Bang, dugaan kesaksian palsu seperti apa yang dilakukan? Jadi gini, kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis, ya itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra. Apakah betul gitu, kita uji kan gitu loh, karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan gitu kan. Berarti cuma 1 terpidana aja yang melaporkan, terpidana lain ada yang melaporkan terkait ini? Mungkin Bang Ruli bisa tambahkan, Bang Ruli sama Mas Dwi. Kenapa yang melapor? Itu dia. Ya mungkin buat yang kepala dingin gitu ya, netizen yang kepalanya dingin gitu kan, mungkin ngelihat ini kan sebenarnya masih nyambung ke pro kontra tes DNA kemarin gitu kan. Aku ngelihat tadi hari ini ya cukup lumayan parah juga membabi butanya gitu untuk yang kontra gitu. Mungkin ya kalau kepala dingin gitu ngelihatnya tuh, sebenarnya yang aku bilang kemarin juga, Kang Deddy tuh sebenarnya ngunci posisi Peggy Setiawan Cianjur. Udah mah kemarin tuh waktu berkunjung ke lapas itu dibawa masuk, dibawa buat ngelihat. Itu aku nangkep maksudnya adalah supaya Rivaldi ngelihat ini anak nih. Karena kan dia mengakui pernah mengetuai Moonraker. Rivaldi juga kan pernah tergabung dalam Moonraker gitu kan, kalau nggak salah tuh dia ngomong gitu. Supaya ngelihat nih anak nih. Yang ini anaknya Rivaldi, lu apalin. Kalau lu kenal, lu ngomong. Habis itu dikunci dengan dikasih kuasa hukum Pradi juga. Iya, untuk penyerahan kuasa tuh harus foto KTP, data diri segala macam. Ibaratnya lu dikunci. Terus ada momen juga di videonya Kang Deddy yang itu dilepas ke publik tuh, alamatnya desa apa gitu. Terus juga yang pas sama Kompas TV itu ngomong, kalau lu salah lu siap ya. Iya siap diproses katanya, kata si Peggy Cianjur. Kata Kang Deddy, kalau gue sih gak usah proses-proses, gue comot aja. Ya gue tahu semua, ibaratnya lu udah gue kunci posisinya. Jadi kalau dibilang yakin, mungkin masih 80-an gitu kan, karena ada potensi ke arah sana. Caranya gimana? Harus dikenolin dulu gitu kan, take over Mabes, dicek ulang. Gitu kalau yang aku tangkap ya. Cuman untuk yang kontra ya mungkin keburu emosi duluan gitu kan, karena banyak juga narasi di luar yang dar-der-dor gitu ibaratnya ya tolonglah ya. Iya, toh kan juga pas awal-awal Peggy Cianjur itu kan disas jadi sama netizen, dia sendiri pun juga ngasih alamatnya kan. Iya. Dan sebenarnya kenapa sasnya berat ke Peggy Cianjur ini, kalau aku tangkap ya, ini lemparan bola panas dari siapa yang anaknya itu, yang bilangnya nggak bisa naik motor terus tiba ada video naik motor. Iya tuh itu yang ngehe tuh menurutku. Karena maksudku ngapain lu ngedatengin, kan seolah orang beropini, kok lu sampai ngedatengin ke Cianjur. Iya itu. Terus sekarang dia adem ayem mau bola panasnya di sini. Nah itu yang ngehe kalau menurutku ya. Tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Ninyo. Ini sedikit cuplikan saat Kang Deddy memberi statement kali ya. Ceki-ceki mau. Play.
Kalau ada orang yang mengatakan ada rapat di hotel, ada istri jenderal yang akan meracun saya, mohon ya, mohon dengan sangat apabila Anda mengetahui peristiwa itu, ya kan? Kalau benar Anda mengetahui, silakan Anda datang ke Mabes Polri, laporkan siapa istri jenderal itu, di mana rapat di hotelnya, namanya siapa. Gitu kan, saya sih lebih seneng itulah zaman sekarang tuh. Dan sampaikan aja ke publik nama istri jenderalnya A gitu. Jangan sampai media sosial menjadi sarana hanya untuk menyampaikan pesan-pesan yang belum tentu bisa diuji kebenarannya. Yang berikutnya, saya tidak pernah ada yang menekan. Sampai hari ini handphone saya tidak pernah ada yang ancaman. Tidak pernah. Sampai hari ini tidak pernah ada orang yang ketemu saya, Kang Didi, jangan terus-terusan mengungkap kasus ini, hati-hati Anda. Tidak pernah. Yang berikutnya adalah, kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik. Ya, kita sampaikan ke penyidik. Saya nunggu nih. Terima kasih sudah menonton video dari Ditya Kojo. Endingnya begini. Aku tahu sih sepertinya kan kalau di caption videonya nih di awal nih kan ditulis, kalian tahu Kang Deddy bicara untuk siapa? Aku tahu itu. Awal-awal aku waktu awal banget kasus ini masih sempat aku jadi referensi gitu kan. Terus mulai aneh tuh menurutku ya, menurutku mulai aneh waktu nuduh pengacaranya Vina, Ibu Putri itu. Oh iya. Itu adalah Linda perkara tai lalat. Terus apa namanya? Ya? Iya, terus pindah-pindah tai lalat ya. Itu aku mulai, aduh udah mulai aneh. Terus klimaksnya yang aku udah nggak pernah dengerin lagi waktu sebelum pra peradilan, dia sempat ngomong jangan Hakim Eman, dia istrinya, saudara dari istrinya Rudiana gitu. Begitu hasil Hakim Eman tegas, diem tuh, aku udah mulai aneh ini mah aneh. Ya, tapi masuk akal juga kalau memang punya data sebegitunya. Iya. Langsung gerakin ke Mabes, nggak pakai babi bu, bener gerakin ke Mabes. Iya, karena kalau cuman sekedar opini dong, ya nggak akan berefek apapun kan. Di sosmed juga nggak bisa iya sih. Sekarang makin edanan banget loh, ngedar-dedor nyerang atau nyaci maki Kang Dedinya sebegitunya. Aku pokoknya aku awal dari yang mempermasalahin tai lalat pindah-pindah udah aneh ya. Aneh nih mah kayaknya. Terus yang lebih parah, waktu mengembar-gemborkan Hakim Eman itu adalah saudara dari istrinya Rudiana gitu. Begitu hasil putusannya sesuai, nggak ada klarifikasi, nggak ada maaf gitu kemarin, dan nuduh Hakim Eman kayak gitu. Tolonglah. Kita kasih next aja. Nyonya, lengkap lagi ke Bang Rasman. Ada Bang Rasman yang sebut Bang Tony RM itu baru kemarin sore. Yongs, ceki-ceki bawa. Play. Ini kan orang ini kita berempat ini ada pengalaman ini. Kalau Tony kan baru kemarin sore. Ya, jujur aja saya bilang baru kemarin sore itu. Belum paham dia itu. Yang gitu-gitu. Bukan saya merendahkan. Belum pengalaman. Saya berpikir malah Rahmat, Bu Ida ini kalau masalah yang begini-gini dia lebih paham. Kenapa? Ini masalah jam terbang. Jam terbang Rahmat, Bu Ida dan tim saya itu sudah di skala nasional ini sudah ikut saya bareng-bareng sudah sering gitu. Oke. Baru kemarin sore Pak Tony jam terbangnya kurang. Mungkin harus melihat ini meluncur. Kemarin sore udah di close the door. Kemarin sore udah diundang. Baru tadi tayang. Ya. Dasar baru kemarin sore. Pengacara kurang jam terbang, tapi bisa diundang di Close the Door ya. Kalau Santuy People ke YouTube keyword ketik tuh ya nama yang tadi bilang baru kemarin sore spasi Close the Door deh itu. Ada enggak gitu, ada historinya enggak, pernah diundang kan? Baru kemarin sore udah diundang di Close the Door, gila enggak tuh? Ya, yang mau nonton fullnya langsung meluncur ke channelnya Om Ded. Mungkin Santuy People udah pada nonton juga. Sekarang kita bergeser. Nih ya, ada juga Santuy People yang minta info. Ini ada info 3 Sri Kandi atau 3 hakim yang kebetulan adalah wanita. Mantap, 3 Sri Kandi ini yang akan memimpin sidang PK-nya Saka Tatal di PN Cirebon minggu depan.
Ini ada list-listnya, monggo. Tadi ada juga beberapa netizen yang sudah melihat gitu kan data harta kekayaannya, tapi belum semuanya ya. Balik lagi kayak karena konsennya kepecah itu. Mungkin kalau nggak kepecah langsung ke track semuanya gitu buat pengawalan. Sedikit info ceki-ceki. Play. Ketiga Sri Kandi yaitu Rizka Yunia yang merupakan Ketua Majelis Hakim. Dua lainnya sebagai anggota adalah Galuh Rahma Esti dan Yustisia Permatasari. Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon 2021-2024, Rizka juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Slawi 2018-2021. Berikutnya Hakim anggota Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, ia juga pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Selanjutnya ada Hakim Yustisia Permatasari. Yustisia lahir di Jakarta 25 April 1980. Dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Yustisia pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Kok batuk? Ada batuk. Nah itulah tadi ya listnya. Satu people yang nanyain mana hakim-hakimnya gitu, kurang lebih seperti itu. Sama mungkin kalau dari namanya mah sekilas kayaknya nggak ada hakim yang terlibat di persidangan 2016 kemarin deh. Kayaknya emang nggak ada ya. Jadi bisa fokus mengawal sidang PK nih teman-teman netizen, santuy people juga gitu. Tapi kalau tanya netizen pasti pengennya Hakim Eman juga dong libatin. Pasti ya, karena udah segitu trustnya netizen gitu sama Hakim Eman Sulaiman. Sama ininya lastnya kita meluncur. Yes. Lastnya Mamang mau flashback kalian menyiapkan semangat spirit teman-teman santuy people netizen untuk mengawal sidang PK Saka Tatal Rabu 24 Juli 2024. Ini ada flashback sidang Saka di 2016. Ceki-ceki wow. Play. Tersangka Saka Tatal yang masih berusia di bawah umur ini ikuti jalannya sidang putusan akhir di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Senin siang. Tersangka yang datang dengan mobil tahanan pengadilan negeri dijaga cukup ketat hingga masuk ke ruang sidang khusus anak. Proses berjalannya sidang yang cukup lama itu sempat diwarnai aksi unjuk rasa keluarga korban yang datang ke pengadilan. Mereka membentangkan spanduk yang berisikan tindak tegas kasus pembunuhan dan pemerkosaan sadis. Saka Tatal bin Karsila merupakan tersangka yang ikut terlibat atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan M. Rizky dan Vina pada 27 Agustus 2016 kemarin. Sidang putusan akhir yang dipimpin Etik Purwaningsih dan dua hakim anggota Suharyanti, Ina Herlina, memutuskan tersangka Saka divonis 8 tahun penjara di LP Anak Bandung. Keluarga korban Vina yang mendapatkan putusan vonis dari pengadilan sempat kecewa. Namun pihak keluarga memberi kelonggaran korban yang masih di bawah umur, tapi tidak untuk tersangka lain yang harus dihukum mati. 8 tahun nih Pak, dari keluarga sendiri gimana Pak? Keberatan atau? Ya kalau Bapak sih ya sedikit ada kebijaksanaan dalam mendidik dan menyatakan bahwa tersebut ya masih di bawah umur. Tapi kalau untuk yang lainnya, Bapak merasa harus dihukum mati dalam masalah. Jadi dalam arti sampai melempar batu dan ya itu kan sesuai BAP, pernyataan AFM itu kan sesuai BAP. Betul pada proses verbal pada saat BAP memang didampingi saya, tetapi dari pengakuan Saka sebelum di BAP waktu di Polres itu dia mengalami penganiayaan seperti disetrum, kemudian dipukul walaupun tidak diakui oleh penyidik. Meski sudah dijatuhkan hukuman 8 tahun, kuasa hukum tersangka Titin Priyalianti akan kembali mengajukan banding. Makmur Hamdallah, RCTV, Cirebon. Ya semoga nanti hasilnya ya bisa berbalik 180 derajat ya dibanding hasil 2016 dulu. Aku merinding tadi ngeliat Bu Titin.
Ya Allah sendirian, mana powerless lagi pada saat itu kan, nggak ada netizen yang ngedukung. Di depan juga nih banyak komentar yang pada salfok sama muka-muka si pendemo nih pada saat tadi nih. Karena nggak muncul lagi di sekitaran TKP kejadian, apakah warga situ gitu atau warga kampungan Vina atau kampungannya Eki gitu, nggak ada gitu. Siapa nih muka-muka ini nih? Sampai ditandain sama teman-teman netizen di komen tadi, aku scroll baca. Ini gua lihat-lihat nih nggak ada nih yang muncul nih, apa dari tetangga, dari ini. Kalau aku tadi ini fokusnya ke Bu Titin, Mang. Karena kalau yang sebelumnya kayak oke, ya gitu kan. Terus begitu muncul muka Bu Titin, itu kayak nyes banget, aku sedih banget, langsung kayak berasa gimana perjuangannya Bu Titin sampai sekarang. Dia juga Sri Kandi juga nih ya. Respect Bu Titin ya. Dulu nggak ada power, begitu sekarang ada momen waktu awal-awal dia muncul, bukan dapat dukungan tapi dapat bulian, dirujak netizen satu Indonesia, tetap gas terus sampai akhirnya ada momen berbalik, iya dan mendapat dukungan netizen satu Indonesia. Seminggu lagi ya Santuy People. Please, ini mohon izin. Please. Kawal, yuk. Yo, kita menuju ke setting super tank show. Belajar. Cus. Yo. Yes. Super tank kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari HT7718. Maksud KDM itu tes DNA PG Cianjur untuk membuktikan PG Cianjur bukan anak bupati seperti yang dihoakin Ibu Dagelan. Lagian tes DNA itu bukan membuktikan bahwa PG Cianjur tidak terlibat. Eta menurut saya malah bagus kalau Ibu Dagelan and the gang mingkem, jadi fokus nggak disorong-sorongin politik. Eta Irfan Udiansa, ya betul Kak. Yang saya heran itu yang bela Pasren, maksud dan tujuannya apa? Siapa dia? Sudahlah Pasren, tinggal nunggu saja mana yang duluan jemput. Ibas. Anehnya banyak yang percaya Dagelan, padahal cuma Dagelan. Nggak ngerti aku mah itu yang tai lalat pindah-pindah di permasalahan itu udah aneh. Hakim Eman Sulaiman dibilang saudaranya Rudiana itu juga paling aneh, sumpah. Aron 88 ID. Makasih lan komennya, logikanya kalau Pak Pasren nggak bohong kenapa harus sembunyi selama waktu yang ditentukan dan meminta kuasa hukum bapak sama anak betul-betul sama penuh dusta. Semoga nggak langsung meninggo ya Pak Pasren, biar nggak jadi fitnah kesaksian kalian berdua. Jangan dulu ya. Irfan Udiansa, Mang nonton Rakyat Bersuara Ninja Tartut. Sudah dong. Sudah. Agus Sutrisno, PK Sakatatal nanti siapa ya hakimnya? Tadi udah ya. Apa masih Bapak emang? Enggak, bukan. Saya sebagai orang Karawang ikut bangga. Sama tuh memang kayak orang Karawang aja. Saya selalu. Nextnya dari Rahman Rizky. Sampai detik ini aja udah kelihatan siapa yang bermain. Kan komenan dulu udah gue bilang selidiki siapa yang dulu nanganin kasusnya, karena udah pasti ada sangkut pautnya sama paket besar dulu. Jangan terlalu fokus sama satu titik saat ini saja, tapi fokus di titik 2016 dulu. Masa gitu aja pada nggak ngesih? Nggak bisa, karena kepentok ingkrah. Makanya ini harus dirobohin dulu ingkrahnya biar bisa diseret paksa dari nol gitu. Tolong kan lah. Ada step-stepnya ya. Ada dari Ailu Martika. Duh, ini RT Pasren udah bau. Oh, masih aja bohong mulutnya, nggak ada takutnya sama hukum Allah ya. Coba kalau kamu jujur, kamu bisa nolongin wargamu yang sudah ditangkap. Sulit Pak RT, sulit. Tuan Nugroho, lah kan Kang Deddy cuma membantu mencari keadilan saja buat yang sekarang sedang berada di dalam, kok malah dibawa-bawa ke politik sini. Saya curigation ya, perpecahan ini yang diharapkan oleh dan kawan-kawan ya. Semangat netizen. Ada Sinta Gisul, kamu pengen tahu siapa yang membela Pasren yang berkumis itu? Cari di Google Jenderal Siswandi, pasti Anda bakal tahu kenapa dia membela Pasren, karena takut Pasren. Nextnya dari Predik Torangka. Ganti netizen versus buzzer. Iya, takutnya ditumpangi sama buzzer itu. Gusti Mewan, Jessica Wongso juga akan mengajukan PK yang kedua. Apa mau dikawal? Kawal iya dong. Semalam udah diinfoin sama Bang Oto ya, minggu depan ya. Akhirnya. Saninata, Yuk kita dukung Kang Deddy. Dari awal doi turun langsung mengawal sampai saat ini. Semangat juga buat Pak Hakim, selalu adil dan jujur Pak. Yes, ada dari Arme Sandiko. Respect buat semua kalangan yang udah terjun secara langsung atau secara tidak langsung, terlepas dari KDM yang lagi nyari suara buat Pilgub, tapi harus apresiasi usaha dia buat ungkap kebenaran. Lastnya dari email darurat, ini RT Basreng sama anaknya Basreng.
Tendensi seperti lagi menutupi dan cuci tangan. Ya ditanya host bukan langsung jawab, malah mikir dulu, ditambah gestur seperti mau minta saran ke Pak Kumis. Ngelirik-lirik dulu Iya, ya. iya. Udahlah kalau mau hidup tenang ya, jujur Basreng. Segala prank victim merasa diancam sana sini. Lagian ini aneh banget, taruhlah alibi dari 5 terpidana lemah gara-gara Basreng nggak ngelakuin, tapi kan belum tentu juga mereka terlibat, masih ada terlalu wadidaw. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan mana Mamang Abu yang bobo juga anak babi ini. Dua terima kasih. Cabut dulu dan ciao.